masalah etika dan sosial dalam sistem informasi. Tujuan pembelajaran. Pelanggaran yang ditimbulkan oleh pelacakan lokasi ponsel seluler terhadap privasi menunjukkan bahwa teknologi bisa menjadi pedang bermata dua, di mana teknologi digital menciptakan peluang baru terjadinya pelanggaran privasi dan penyalahgunaan informasi yang bisa merugikan. Seperti gambar yang tersaji berikut ini adalah peranan sistem informasi, di mana memiliki 3 komponen utama, yaitu manajemen, organisasi, dan teknologi. Masing-masingnya memiliki indikator. Manajemen indikatornya pengembangan strategi data lokasi dan pengembangan kebijakan privasi. Organisasi indikatornya mengumpulkan dan menjual data lokasi ponsel dan menganalisis data lokasi ponsel. Sedangkan teknologi indikatornya yang pertama Internet of Things atau IoT, yang kedua perangkat pintar atau smartphones, dan yang ketiga basis data lokasi. Kemudian tahap selanjutnya adalah masuk ke sistem informasi, di mana di situ dilakukan sistem pelacakan lokasi ponsel, memantau lokasi pengguna ponsel, memantau perilaku pengguna ponsel, dan menyediakan data pengguna ponsel untuk dijual dan analisis. Setelahnya masuk ke business solution atau solusi bisnis. Di situ membahas apakah melanggar privasi, meningkatkan layanan pelanggan, dan meningkatkan pendapatan. Dan selanjutnya kembali ke komponen utama dari penerapan sistem informasi. Apa masalah etika, sosial, dan politik yang muncul dari sistem informasi? Masalah etika dalam sistem informasi telah diberikan urgensi baru oleh kemunculan internet dan e-commerce atau bisnis online. Faktor-faktor yang memengaruhinya antara lain, pertama, privasi data. Internet dan e-commerce memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi pengguna secara besar-besaran. Masalah etika muncul ketika data ini disalahgunakan dan tidak dijaga dengan baik, maka nantinya akan berdampak pada privasi individu. Yang kedua, bias terhadap kelompok tertentu. Dan nantinya akan muncul pertanyaan etika mengenai kesetaraan dan keadilan. Yang ketiga, keamanan, kebebasan berbicara. Internet memberikan platform untuk kebebasan berbicara, tetapi juga memunculkan masalah tentang bagaimana mengatur konten yang mungkin melanggar etika atau hukum. 5 dimensi moral di era sistem informasi. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Apa hak informasi yang dimiliki individu dan organisasi? Apa hak yang perlu mereka lindungi? Yang kedua, hak kekayaan dan kewajiban. Bagaimana mereka bisa dengan mudah mengabaikan hak-hak kekayaan intelektual yang dapat melindungi dalam masyarakat digital? Yang ketiga, pertanggungjawaban dan kontrol. Siapa nantinya yang akan dan dapat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan pada hak informasi dan hak kekayaan individu? Yang keempat, kualitas sistem. Standar kualitas data dan sistem seperti apa yang dapat melindungi hak individu dan keamanan masyarakat? Yang kelima, kualitas hidup. Nilai-nilai apa yang harus dijaga dalam masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan, kemudian institusi seperti apa yang harus dilindungi dari pelanggaran, serta nilai-nilai budaya dan praktik apa yang didukung dengan teknologi informasi baru ini. Peran teknologi utama yang meningkatkan masalah etis. Masalah etika sudah lama mendahului teknologi informasi. Namun demikian, teknologi informasi telah meningkatkan kekhawatiran mengenai etika. 5 peran teknologi utama bertanggung jawab atas tekanan etika ini. 1. Kekuatan komputasi meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan. Akibatnya, semakin banyak organisasi yang bergantung pada sistem komputer untuk operasi penting dan menjadi lebih rentan terhadap kegagalan sistem. 2. Kemajuan dalam teknik penyimpanan data dan menurunnya biaya penyimpanan berdampak pada organisasi dapat dengan mudah memelihara database rinci tentang individu. Kemajuan dalam penyimpanan data ini telah menjadikan hal ini sebagai rutinitas pelanggaran privasi individu yang murah dan efektif. 3. Kemajuan analisis data. Perusahaan dapat menganalisis sejumlah besar data yang dikumpulkan tentang individu untuk mengembangkan profil individu secara rinci. Pengawasan populasi skala besar dapat dilakukan. 4. Kemajuan jaringan. Biaya pemindahan data dan membuat data dapat diakses dari mana saja turun secara eksponensial. Akses terhadap data menjadi lebih sulit untuk dikendalikan. 5. Dampak pertumbuhan perangkat seluler. Ponsel individu dapat dilacak tanpa izin atau sepengetahuan pengguna. Perangkat yang selalu aktif menjadi tambatan. Teknologi NORA telah memberikan kemampuan pembuatan profil yang lebih baik dengan mengambil informasi tentang orang-orang dari berbagai sumber yang berbeda dan menghubungkan hubungan yang mungkin membantu dalam proses identifikasi.
Teknologi ini memindai data dan mengekstrak informasi saat data sedang dihasilkan, sehingga sebuah profil seseorang dapat diketahui. 4.2. Prinsip perilaku khusus apa yang dapat digunakan untuk memandu keputusan etis? Terdapat 3 konsep dasar, yaitu tanggung jawab, akuntabilitas, dan kewajiban. Konsep-konsep dasar ini mendasari analisis etis sistem informasi dan orang-orang yang mengelolanya. Analisis etis. Ketika dihadapkan pada situasi yang dapat menimbulkan masalah etika, proses 5 langkah berikut dapat dilakukan. 1. Identifikasi dan uraikan fakta dengan jelas. 2. Mendefinisikan konflik dan mengidentifikasi nilai-nilai yang terlibat. 3. Mengidentifikasi pemangku kepentingan. 4. Mengidentifikasi pilihan-pilihan yang dapat diambil. 5. Mengidentifikasi potensi konsekuensi yang dari pilihan yang diambil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip etika kandidat. Yang pertama yaitu perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin mereka memperlakukan Anda. Itu menempatkan diri Anda pada posisi orang lain dan menganggap diri Anda sendiri sebagai objek keputusan dapat membantu Anda memikirkan keadilan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, jika suatu tindakan tidak tepat untuk dilakukan setiap orang, maka tindakan tersebut juga tidak tepat untuk dilakukan oleh siapapun. Yang ketiga, jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang kali, maka tindakan tersebut sama sekali tidak tepat. Lalu yang keempat, lakukan tindakan yang mencapai nilai lebih tinggi atau lebih besar. Aturan ini mengasumsikan Anda dapat memprioritaskan nilai dalam urutan peringkat dan memahami konsekuensi dari berbagai tindakan. Yang kelima, mengambil tindakan yang menghasilkan kerugian paling kecil atau potensi kerugian paling kecil, yaitu dengan menghindari tindakan yang mempunyai biaya kegagalan yang sangat tinggi dan fokus pada pengurangan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Yang keenam, mengasumsikan bahwa hampir semua benda berwujud dan tidak berwujud adalah milik orang lain, kecuali ada pernyataan khusus sebaliknya. Jika sesuatu yang diciptakan orang lain berguna bagi Anda, maka itu mempunyai nilai dan Anda harus berasumsi bahwa penciptanya menginginkan kompensasi atas karya tersebut. Lalu yang selanjutnya ada kode etik profesional. Definisi kode etik merupakan janji profesi untuk mengatur dirinya demi kepentingan masyarakat umum. Misalnya menghindari kerugian terhadap orang lain, menghormati hak milik, di mana itu termasuk hak kekayaan intelektual, dan menghormati privasi. Selanjutnya yaitu terkait tantangan internet terhadap privasi. Di masa saat ini tidak dapat dipungkiri bahwasannya teknologi internet telah menimbulkan tantangan baru bagi perlindungan privasi setiap individu, di mana situs web melacak setiap pencarian atau kunjungan yang telah dilakukan oleh seseorang. Di dalamnya dapat berupa situs web dan halaman web yang telah dikunjungi, konten yang telah diakses oleh seseorang, dan item apa saja yang telah diperiksa atau dibeli orang tersebut melalui web. Pemantauan dan pelacakan ini terjadi tanpa sepengetahuan dari pengunjung situs web, dan tanpa disadari bahwasannya para pengunjung telah memberikan informasi pribadinya terhadap suatu istilah yang disebut dengan cookies atau cookie. Cookie yaitu merupakan file kecil yang berisikan informasi dari user ketika mengunjungi suatu web. Dengan cara ini, situs web dapat menyesuaikan kontennya terhadap minat dari setiap pengunjungnya. 4.3. Bagaimana cookies mengidentifikasi pengunjung web? 1. Server web membaca browser web pengguna dan menentukan sistem operasi, nama browser, nomor versi, alamat internet, dan informasi lainnya. 2. Server mengirimkan cookie yang diterima dan disimpan untuk browser pengguna di hard drive komputer pengguna. 3. Saat pengguna kembali ke situs web, server meminta konten cookie apapun yang disimpan sebelumnya di komputer pengguna. 4. Server web membaca cookie, mengidentifikasi pengunjung, dan memanggil data pengguna. Selanjutnya, kita akan bahas tentang hak milik kekayaan intelektual. Yang pertama, ada hak cipta. Hak cipta adalah hibah menurut undang-undang yang melindungi pencipta kekayaan intelektual agar karyanya tidak disalin oleh orang lain dengan tujuan apapun selama hidup, ditambah 70 tahun tambahan setelah kematiannya. Untuk karya milik perusahaan, pelindungan hak cipta ini berlaku selama 95 tahun sejak penciptaan awal. Baiklah,
Kekayaan intelektual yang selanjutnya adalah paten. Paten sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi dan untuk selama waktu tertentu melaksanakan invensinya sendiri, memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam paten ini terdapat istilah invensi dan inventor. Invensi adalah ide inventor, sedangkan inventor sendiri adalah pemegang paten. Terdapat 3 subjek yang dapat dipatenkan. Yang pertama, proses, mencakup algoritma, metode bisnis, bagian besar software, teknik medis, teknik olahraga, dan lain-lain. Yang kedua, mesin, mencakup alat-alat dan aparatus. Yang ketiga, yaitu barang yang diproduksi, mencakup perangkat mekanik, perangkat elektronik, kimia, dan obat-obatan. Paten sendiri berfungsi dalam bisnis, yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum, memberikan profit, dan memperoleh pengakuan sebagai pemegang lisensi tunggal. Selanjutnya yaitu merek dagang. Merek dagang adalah merek, simbol, dan gambar yang digunakan untuk membedakan produk di pasar. Undang-undang merek dagang melindungi konsumen dengan memastikan mereka menerima apa yang mereka bayar dan juga melindungi investasi yang dilakukan perusahaan untuk memasarkan produk. Pelanggaran-pelanggaran merek dagang umumnya terjadi ketika suatu perusahaan mengambil atau membajak merek perusahaan pesaing. Yang ketiga ada rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh publik di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya. Undang-undang rahasia dagang melindungi gagasan aktual dalam suatu produk dagang, bukan hanya perwujudannya. Nah, untuk mengajukan klaim ini, pencipta atau pemilik harus berhati-hati dalam mengikat karyawan dan pelanggan dengan perjanjian kerahasiaan dan mencegah rahasia tersebut untuk jatuh di domain publik. Selanjutnya ada tantangan terhadap hak kekayaan intelektual. Tantangan kekayaan intelektual sendiri adalah internet dan teknologi digital saat ini. Dengan adanya internet dan teknologi telah mempermudah dan mempercepat distribusi dan reproduksi karya kreatif yang semakin memperumit perlindungan hak kekayaan intelektual. Merek dagang dapat dengan mudah disalahgunakan atau dicuri di era digital melalui teknik seperti cyber squatting. Munculnya media sosial dan platform e-commerce telah menyebabkan peningkatan pemalsuan produk dan penjualan barang palsu yang berdampak buruk bagi pelanggan dan pemilik merek. Pendistribusian konten tanpa izin dan pembajakan konten juga terjadi melalui situs ilegal. Namun, era digital juga menawarkan peluang baru untuk perlindungan HKI, seperti sistem untuk memantau dan melacak HKI dapat dibuat dengan aman dan transparan menggunakan teknologi blockchain. Dan teknologi seperti pengenalan wajah dan audio dapat digunakan untuk mendeteksi konten yang diunggah secara ilegal atau tidak sah. Bagaimana sih sistem informasi mempengaruhi undang-undang dalam menetapkan akuntabilitas dan tanggung jawab serta kualitas kehidupan sehari-hari? Seiring dengan undang-undang privasi dan properti, teknologi informasi baru menjadi tantangan dalam penerapan undang-undang pertanggungjawaban dan praktik sosial yang ada untuk menahan individu dan institusi yang akuntabel. Masalah-masalah seperti peretas dan pembobolan data, sistem perangkat lunak yang buruk, sensor yang tidak berfungsi, terkadang sering terjadi, mengingat pentingnya perangkat lunak dalam kehidupan sehari-hari. Sistem kualitas data, dan sistem error. 3 sumber utama kinerja sistem yang buruk adalah 1. Bug dan kesalahan perangkat lunak. 2. Kegagalan perangkat keras atau fasilitas yang disebabkan oleh alam atau sebab lain. Dan 3. Kualitas data masukan yang buruk. Jalur pembelajaran bab 8 membahas mengapa tidak ada cacat pada kode perangkat lunak dan kompleksitas apapun tidak dapat dicapai dan mengapa keseriusan bug yang tersisa tidak dapat diperkirakan. Oleh karena itu, terdapat hambatan teknologi untuk menyempurnakan perangkat lunak dan penggunaan harus menyadari potensi kegagalan yang sangat besar. Industri perangkat lunak belum mencapai standar pengujian untuk menghasilkan perangkat lunak dengan kinerja yang dapat diterima namun tidak sempurna. Kualitas hidup, ekuitas, akses, dan batasan. Teknologi besar memusatkan kekuatan ekonomi dan politik.
Pada tahun 2019, Amazon menyumbang lebih dari separuh seluruh penjualan retail e-niaga bersama dengan 75% dari seluruh penjualan buku. Google menyumbang 87% pencarian online Facebook termasuk Instagram, mencakup lebih dari 86% dari seluruh pengguna jaringan sosial dan memiliki 60% dari total pemirsa internet. 90% dana iklan online baru masuk ke Google atau Facebook. 75% streamer video menggunakan Netflix, 53% menggunakan YouTube, dan 33% menggunakan Amazon. Di sekitar perkantoran, Microsoft mendominasi dengan sekitar 80% PC di dunia menggunakan perangkat lunak dan produk perangkat lunak Windows. Apple menguasai 48% pasar ponsel pintar di Amerika Serikat. Google menguasai 52% sisanya. Jutaan aplikasi Apple hanya berjalan di ponsel Apple dan juga aplikasi Android hanya berjalan di ponsel Android. Di dunia baru yang disebut perusahaan teknologi besar, oligopoli dan monopoli mendominasi platform web dan seluler. Kecepatan perubahan, mengurangi waktu respon terhadap persaingan. Sistem informasi telah membantu menciptakan pasar nasional dan internasional yang jauh lebih efisien. Pasar global yang bergerak cepat saat ini telah mengurangi hambatan sosial yang normal yang memungkinkan dunia usaha untuk menyesuaikan diri selama bertahun-tahun. Meskipun sebagian orang menikmati kenyamanan bekerja di rumah, lingkungan komputasi yang dapat melakukan apa saja dan di mana saja dapat mengaburkan batasan tradisional antara waktu kerja dan waktu bersama keluarga. Mempertahankan batasan keluarga, pekerjaan, dan waktu luang. Bahaya dari ubiquitous computing, telecommuting, nomad computing, mobile computing, dan lingkungan komputasi yang bisa melakukan apa saja di mana saja adalah bahwa hal ini benar-benar menjadi kenyataan. Batasan tradisional yang memisahkan pekerjaan dari keluarga dan sekadar waktu luang telah melemah. Ketergantungan dan kerentanan. Saat ini, dunia usaha, pemerintah, sekolah, dan asosiasi swasta seperti gereja-gereja sangat bergantung pada sistem informasi dan oleh karena itu sangat rentan jika sistem ini gagal. Bayangkan apa yang terjadi jika jaringan listrik suatu negara dimatikan tanpa adanya struktur cadangan untuk menutupi hilangnya sistem tersebut. Dengan sistem informasi yang kini ada di mana-mana, seperti sistem telepon, sungguh mengejutkan untuk menyadari bahwa tidak ada kekuatan regulasi atau penetapan standar seperti yang ada pada telepon, listrik, radio, televisi, atau mungkin utilitas publik lainnya. Ketiadaan standar dan pentingnya beberapa penerapan sistem pada akhirnya memerlukan standar nasional dan mungkin pengawasan peraturan. Kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Kejahatan komputer adalah melakukan tindakan ilegal dengan menggunakan komputer atau terhadap sistem komputer, maka sistem komputer tanpa izin atau dengan maksud untuk melakukan kejahatan, bahkan secara tidak sengaja, kini merupakan kejahatan federal. Jenis insiden yang paling sering terjadi merupakan daftar serangan terbesar kejahatan dunia maya, malware, gangguan jaringan phishing, spyware, dan serangan penolakan layanan. Kerugian sebenarnya dari semua kejahatan komputer tidak diketahui, namun diperkirakan mencapai miliaran dolar. Teknologi trickle down dan rekayasa ulang kehilangan pekerjaan. Pekerjaan rekayasa ulang biasanya dipuji dalam komunitas sistem informasi sebagai manfaat utama dari teknologi informasi baru. Jarang diketahui bahwa mendesain ulang proses bisnis telah menyebabkan jutaan manajer pabrik tingkat menengah dan pekerja administrasi kehilangan pekerjaan mereka. Beberapa ekonom telah menyuarakan peringatan baru mengenai teknologi informasi dan komputer yang mengancam pekerjaan kelas menengah dan pekerja kantoran. Keadilan dan akses. Meningkatnya perpecahan kelas, ras, dan sosial. Meskipun kepemilikan komputer dan akses internet telah melonjak dalam 5 tahun terakhir, meskipun kesenjangan dalam akses komputer semakin mengecil, keluarga berpendapatan tinggi di setiap kelompok etnis masih lebih cenderung memiliki komputer di rumah dan akses internet broadband dibandingkan keluarga berpenghasilan rendah di kelompok etnis yang sama. Pelanggaran merek dagang Agatha di platform e-commerce siaran langsung Douyin. Pengadilan Haidian di Beijing mendapat laporan kasus pelanggaran merek dagang di platform e-commerce siaran langsung. Penggugat Caishi Trading memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang Agatha dan logo yang sesuai. Caishi menemukan bahwa Lei Zhou Hongyong menjual tas tangan berisi merek dagang dan logo Agatha di siaran langsung Douyin, mengajukan tuntutan atas pelanggaran merek dagang terhadap Yu ke Pengadilan Haidian Beijing. Pengadilan pun memutuskan bahwa penjualan barang tersebut merupakan pelanggaran.
dan transaksi yang diberikan Douyin kepada para pihak dalam hal layanan pemasaran online pada platformnya juga merupakan pelanggaran. Jadi, dalam kasus tersebut merupakan salah satu contoh tantangan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Karena internet dan teknologi digital saat ini seperti platform e-commerce yang disalahgunakan untuk penjualan produk. Logo Agatha milik Saisi Trading mudah dicuri oleh Hongyu untuk produk tas tangan mereka dan dipromosikan melalui siaran langsung Douyin. Ini jelas merugikan pemilik merek dagang secara finansial, menghambat inovasi dan kreativitas, serta dapat berdampak negatif pada perekonomian suatu negara. Karena itu, penting bagi semua pihak untuk menghormati hak kekayaan intelektual, perkuat perlindungan kekayaan intelektual, dan bijak dalam menggunakan teknologi digital saat ini. Hacker Jorka menjual 34 juta data paspor orang Indonesia dengan murah di dark web. Data paspor yang dibocorkan oleh Jorka itu meliputi nama, nomor paspor, tanggal berlaku paspor, jenis kelamin, hingga tanggal berapa paspor tersebut diterbitkan. 34 juta data tersebut dijual di dark web dengan harga yang murah, yaitu hanya $10.000 Amerika Serikat atau sekitar 150 juta rupiah. Sebelumnya, hacker Jorka sendiri sempat jadi perbincangan warganet di Indonesia ketika dia membocorkan data pribadi pengguna di Indonesia mulai dari Peduli Lindungi, My Pertamina, hingga terakhir 19 juta data BPJS Ketenagakerjaan. Solusi terkait hal tersebut yaitu pemerintah membentuk tim cepat tanggap atau Emergency Response Team. Tim ini berisi Badan Cyber Sandi Negara atau BSSN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, dan Badan Intelijen Negara atau BIN. Kesimpulan dari materi kelompok kami adalah sistem informasi modern membawa sejumlah masalah kompleks yang melibatkan etika, aspek sosial, dan politik. Penggunaan teknologi ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang privasi individu dan hak atas kekayaan intelektual. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk mengikuti prinsip-prinsip seperti integritas, transparansi, privasi, keadilan, dan kepatuhan hukum dalam penggunaan sistem informasi. Undang-undang juga memainkan peran utama dalam membentuk cara sistem informasi beroperasi, menciptakan akuntabilitas, dan meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari. Selain itu, sistem informasi manajemen dapat menjadi alat yang kuat dalam membangun karir, memungkinkan efisiensi dalam pengelolaan data, pengambilan keputusan, dan kinerja bisnis yang pada gilirannya dapat memajukan kemajuan individu dalam dunia kerja. Terima kasih sudah menonton. See you guys.